saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 1 November 2022. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tuntunan 4M. Dan tema hari ini, orang benar hidup percaya, keadilan Allah. Untuk itu saudara, mari kita terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan sukacita. Kita menerimanya, kita berdoa. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan merenungkan sebagian firman-Mu. Biar Kau tuntun, Kau bimbing ya Tuhan, supaya Tuhan kami boleh hidup dengan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, dan berserah pada setiap keadilan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Itu Citra, saya minta untuk membaca Habakuk 1 ayat 4. Habakuk 1 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Apakah ada pertanyaan, Citra? Bagaimana mengatasi kekhawatiran diri akan masa depan, dan bagaimana sikap umat saat diperlakukan tidak adil? Ya, saudara-saudara, setiap orang pasti akan mengalami kekhawatiran ya akan masa depan hidupnya. Ya, kekhawatiran itu manusiawi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kekhawatiran itu mulai muncul, ketakutan itu mulai muncul. Maka waktu Adam dan Hawa mendengar langkah Tuhan, mereka takut. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita punya saat ini punya juru selamat, punya penolong yang hebat, yaitu Roh Kudus dan juga Tuhan Yesus, untuk kita selalu bisa minta tolong kepada Tuhan. Dan untuk mengatasi kekhawatiran, kita perlu saudara introspeksi diri, menyadari kelemahan diri, untuk terus berjaga-jaga dan berdoa, ibadah, dan hidup dalam kebenaran firman Allah. Terus berusaha kerja keras mencari solusi bersama dengan Tuhan. Ada saatnya dalam hidup umat mengalami keadaan diperlakukan tidak adil. Orang benar dihukum, tapi orang yang tidak benar, misalnya koruptor, justru dibebaskan. Sikap umat saat diperlakukan tidak adil tetap percaya bahwa Allah adalah sumber keadilan. Pasti akan menyatakan keadilannya di saat tertentu. Sikap umat melihat ketidakadilan tidak perlu khawatir. Keadilan Allah karena anak-anaknya akan pasti terjadi. Dia pasti berpihak pada orang benar dan bukan pada orang fasik. Percaya Allah dan tidak perlu khawatir karena niat orang jahat pasti digagalkan Allah. Maka umat percaya hendaknya mengingatkan, merekonsiliasi, dan membawa orang jahat kembali hidup dalam kebenaran serta keadilan Allah. Saya percaya, kita semua percaya bahwa Allah tidak pernah salah. Allah pasti berpihak pada orang-orang yang mencari atau hidup dengan firman-Nya atau minta keadilan dari Allah. Tuhan memberkati. Ya, untuk itu saudara, mari kita lakukan firman ini dengan kita selalu berjaga-jaga dalam doa, ibadah, dan hidup dalam kebenaran Allah. Terus berusaha bekerja keras mencari solusi dari Tuhan atau jalan keluar dari Tuhan. Yang kedua, ketika diperlakukan tidak adil, umat tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berpihak pada keadilan dan Allah kita adalah Allah yang adil. Saudara-saudara, pemahaman ini mari kita bagikan kepada seluruh keluarga, rekan kerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, agar berkeputusan bergantung penuh pada Allah dengan hidup berlaku benar, melakukan misi Allah. Demikian renungan pada saat ini. Saya dan Cita mengucapkan terima kasih, dan mari kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini boleh di-share ya Tuhan, supaya kami orang-orang yang percaya kepadamu tetap berlindung dan percaya pada keadilan-Mu yang tidak pernah berubah, tidak pernah pudar.
Terima kasih Bapa karena Engkau adalah Allah yang adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.